Saya Indra Sosrojoyo dari Andal Software. Sharing kali ini kita akan membahas tentang cara memilih software yang tepat. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih tepat, menggunakan software paket atau software custom? Ada beberapa hal yang ingin kita bahas, perbedaan antara software paket dengan software custom. Nah, yang pertama tentang kestabilan produk. Tentunya software paket itu lebih stabil. Pertanyaannya adalah, mengapa software paket lebih stabil? Karena biasanya software paket itu yang menggunakan cukup banyak, maka pada saat penggunanya banyak, setiap pengguna software itu cara menggunakannya berbeda-beda dan fungsi yang digunakannya juga berbeda-beda. Dengan perbedaan ini, maka bug-bug yang ada di dalam software paket tersebut akan cepat ditemukan dan dapat lebih stabil, lebih cepat. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan software custom. Kalau software custom, biasanya setiap customer softwarenya satu. Setiap customer softwarenya berbeda-beda. Maka bug yang dapat ditemukan itu tidak banyak. Artinya kestabilan produk untuk software custom bisa dicapai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ini tentang kestabilan produk. Poin yang kedua adalah tentang update teknologi. Kita ketahui bahwa hardware itu cepat sekali perkembangan teknologinya. Jadi sekarang ini hardware sudah mempunyai jumlah prosesor yang cukup banyak di dalam satu komputer. Nah, kalau kita menggunakan software yang lama, tentunya software lama tersebut tidak bisa memanfaatkan teknologi ini. Contohnya, Andal Software pada tahun 2013 yang lalu itu meluncurkan paket software versi baru yang disebut dengan Andal PMaster 2014. Di Andal PMaster 2014 ini kita memanfaatkan jumlah prosesor di komputer yang ada, sehingga kita dapat melakukan parallel processing, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Nah, contohnya customer kita yang mempunyai karyawan 7.000, itu awalnya processing time-nya memerlukan waktu sekitar 10 jam. Dengan adanya versi baru ini, prosesnya turun menjadi 3 jam, kurang. Nah, ini suatu penghematan waktu yang cukup banyak. Coba kita bandingkan dengan software custom. Karena software custom itu dibuat hanya untuk satu customer saja, maka untuk update teknologi menjadi sangat mahal. Artinya, si customer itu harus meminta kepada vendor untuk mengubah versinya. Jadi, perbedaannya cukup signifikan antara software paket dengan software custom untuk update teknologinya. Sekarang coba kita lihat tentang biaya operasi atau total cost of ownership. Kalau kita menggunakan software paket, tentunya software itu sudah sesuai dengan fungsi dari yang dibutuhkan oleh customer. Nah, karena fungsinya sudah sesuai, maka pada saat dia tanda tangan untuk melakukan pembelian software, dalam waktu singkat software tersebut dapat digunakan. Sedangkan untuk software custom, karena dia hanya dibuat untuk perusahaan tersebut, maka memerlukan waktu yang lama untuk membuatnya. Biasanya bisa 1 tahun, bahkan bisa lebih. Nah, apalagi karena dibuatnya secara spesifik, maka harus ada knowledge transfer untuk business process dari customer ke vendor. Nah, ini juga memerlukan waktu yang lama. Transfer knowledge ini sebetulnya yang biayanya cukup mahal. Kenapa? Karena karyawan dari customer itu kan memerlukan waktu untuk melakukan transfer knowledge ini. Sehingga sebetulnya waktu karyawan tersebut dapat digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan melakukan transfer knowledge ke vendor software. Jadi biaya operasi software untuk custom relatif lebih tinggi dibandingkan software paket. Yang keempat tentang produk update. Seperti kita ketahui bahwa peraturan pajak di tahun 2014 ini itu ada perubahan. Nah, perubahan utama adalah bahwa setiap perusahaan dengan jumlah employee di atas 20 harus melaporkan PPh 21-nya menggunakan ISPT. Di samping itu, cara pelaporannya juga berbeda. Yang tadinya PPh 21 itu dilaporkan secara total,
maka sekarang ini harus dilaporkan setiap karyawan. Nah, perbedaan ini tentunya harus diubah juga softwarenya. Kalau software paket itu tinggal mengubah satu, maka semua customer akan mendapatkan update-nya. Nah, kalau custom ini yang sulit. Kenapa? Karena setiap customer itu mempunyai software yang versinya berbeda-beda. Sehingga untuk mengupdate perlu dilakukan satu persatu. Tentunya ini memerlukan waktu yang lama. Sedangkan peraturan pajak itu kan Januari ini harus sudah dilakukan perubahannya. Ini yang perlu kita lihat bahwa produk update itu menjadi penting sekali. Kemudian yang kelima adalah kelengkapan fungsi. Tentunya kalau kelengkapan fungsi, software custom itu mempunyai keunggulan tersendiri. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu mau membuat software, maka si vendor software ini akan membuat sesuai dengan kebutuhan customer. Jadi fungsi-fungsi yang ada dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer tersebut. Sebaliknya, software paket itu tidak dibuat untuk satu customer saja, tetapi banyak customer, sehingga fungsi-fungsi yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan semuanya ada di dalam paket tersebut. Akibatnya, ada beberapa fungsi mungkin yang tidak dapat digunakan oleh perusahaan customer. Nah, keuntungan lain daripada paket untuk kelengkapan fungsi bisa juga bisnis proses di dalam perusahaan itu akan berubah sesuai dengan perkembangan perusahaan. Kalau menggunakan paket, maka fungsinya sudah tersedia. Kalau bisnis prosesnya itu seperti pada umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Coba kita lihat yang keenam tentang return on investment. Return on investment itu biasanya dilihat dari pada saat saya mengeluarkan uang, kemudian berapa lama software saya itu dapat digunakan dan bermanfaat untuk perusahaan tersebut. Kalau kita menggunakan software paket, tentunya pada awal sekali sebelum kita membeli software paket, kita sudah tahu apakah software paket tersebut cocok atau tidak bila digunakan di perusahaan tersebut. Nah, jadi pada saat kita membeli software paket, tentunya implementasi, kemudian training dan sebagainya itu memerlukan waktu yang sangat singkat, sehingga return on investment-nya pendek sekali. Nah, coba kita bandingkan dengan software custom. Karena software custom itu perlu dibuat terlebih dahulu, maka pada saat perusahaan itu memutuskan untuk membeli, ini memerlukan waktu yang cukup lama, kadang-kadang bisa lebih dari 1 tahun, untuk software tersebut dapat digunakan. Nah, waktu yang 1 tahun ini, menurut saya cukup lama, sehingga return on investment-nya itu menjadi panjang sekali. Karena kita sudah mengeluarkan uang, tetapi kita belum mendapatkan manfaatnya. Yang ketujuh tentang support. Support ini menjadi sangat penting sekali di dalam menggunakan software. Kalau softwarenya itu bentuknya software paket, maka setiap customer menggunakan versi yang sama. Sehingga pada saat orang support di vendor itu keluar untuk memberikan training itu akan jauh lebih mudah. Nah, kalau software custom, setiap customer dari perusahaan vendor itu mempunyai versi yang berbeda-beda, sehingga pada saat si support itu keluar, maka si support yang baru ini harus belajar banyak sekali versi-versi software yang ada, dan ini tentunya tidak mudah. Sehingga sering sekali terjadi bahwa pada software custom, supportnya ini akan menurun pada saat jumlah customernya itu menjadi cukup banyak. Intinya sebetulnya pada saat kita menggunakan paket atau menggunakan custom, pertanyaannya adalah seberapa unik bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut. Menurut saya, kalau bisnis proses itu umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain, sebaiknya menggunakan software paket. Tetapi kalau bisnis prosesnya itu unik, tidak banyak yang menggunakan, maka jarang sekali software paketnya itu ada, sehingga kita harus menggunakan software custom. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih baik, software paket atau software custom, itu tergantung dari perusahaan tersebut. Bisnis prosesnya, apakah itu unik ataukah itu banyak digunakan. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.